Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 501, jangan bicara sembarangan. Semua hal telah terjadi. Mereka juga harus menyelesaikan semua masalah ini. Membuat kesalahan kepada keluarga Yu di kota Beijing ini memanglah merupakan masalah yang sulit untuk diselesaikan. Namun hal ini tidak bisa membuat beberapa bos besar itu merasa panik. Saat ini, Harlem melototkan kedua matanya dan dia tidak percaya kalau pria bermarga Qin itu begitu sadis karena dia berani membunuhnya. Thomas membunuh Harlem bagaikan membunuh seekor semut, dia lalu melemparkan tubuh Harlem ke lantai dengan mudah. Dia lalu berkata dengan nada yang datar, jika keluarga Yu ingin membalas dendam, maka suruhlah mereka mencari aku. Setelah mengatakan itu, Thomas pun membawa Melissa pergi dari tempat itu. Juan dan beberapa orang lainnya pun saling bertatapan sambil menghela napas. Mereka juga merasa sedikit ketakutan akan hal ini. Keluarga Yu merupakan keluarga dengan tingkat level super di negeri China ini. Bahkan mereka sendiri juga tidak berani membuat kesalahan kepada keluarga Yu, saudara senior itu sungguhlah sadis. Maksud dari saudara senior adalah tidak membutuhkan bantuan dari kita. Dia bisa mengalahkan keluarga Yu sendirian. Jika keluarga Yu menggunakan semua kemampuan mereka, takutnya. Axel seketika berkata, tenang saja, alasan kenapa saudara senior memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk mengalahkan keluarga Yu karena dia tidak pernah menghargai keluarga Yu. Meskipun nantinya kita kalah, bukankah kita masih memiliki guru? Setelah Axel mengatakan itu, semua orang pun mulai merasa lega. Iya. Kita masih memiliki guru. Sang guru tinggal di dalam hutan dan tentunya mereka tidak bisa menemui guru mereka dengan mudah. Namun saudara senior mereka memiliki hubungan yang dekat dengan sang guru, karena dia sudah mengikuti sang guru selama puluhan tahun. Hubungan seperti ini tidak bisa dimiliki sembarangan oleh orang lain. Jika nantinya saudara senior menghadapi masalah, maka sang guru pastilah akan keluar dari hutan untuk membantunya. Jika sang guru keluar dari dalam hutan, maka mereka semua tidak ada apa-apanya lagi. Nyonya tua dan Gael telah menunggu di luar dalam waktu yang lama. Tidak tahu apa yang terjadi tadi, mereka semua diusir keluar dan mereka hanya bisa menunggu di depan. Setelah menunggu beberapa saat, mereka tidak kunjung melihat Melissa keluar dari dalam dan mereka malah menemukan Hernando. Meskipun Hernando jarang muncul di televisi, namun dia juga dikenal oleh banyak orang. Kemarin malam, Nyonya tua bahkan mencari begitu banyak informasi tentang Hernando. Oleh karena itu, dia bisa mengenali Hernando dengan mudah. Tuan Sue. Hernando terbengong, siapa kamu? Aku adalah nenek dari Melissa. Hernando menganggukkan kepalanya, halo, nenek. Nyonya tua sedikit senang karena dia berpikir kalau nantinya Hernando kemungkinan besar akan menjadi menantu di keluarga mereka. Hal ini akan sangat membanggakan mereka karena bisa mendapatkan menantu emas seperti ini. Tuan Sue, bagaimana hubunganmu dengan Melissa belakangan ini? Apakah ada perkembangan? Nyonya tua itu dan Hernando tidak memiliki begitu banyak topik pembicaraan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa membicarakan hal tentang Melissa saja. Setelah mendengar pertanyaan itu, ekspresi wajah Hernando sedikit berubah. Apa maksud perkataanmu ini? Hubunganku dengan Nona Melissa. Alangkah baiknya jika kamu tidak berbicara sembarangan. Nyonya tua terbengong dan berkata, Tuan Sue, kamu tidak perlu merasa malu. Melissa memanglah sudah terlihat cantik sejak ia kecil. Ia bahkan dijuluki sebagai gadis tercantik di kota Donghai ini.
Kalian berdua juga sangatlah cocok. Ekspresi wajah Hernando seketika berubah menjadi begitu murung. Nyonya tua ini sedang berbicara sembarangan. Melissa adalah pacar dari Kak Thomas dan juga merupakan kakak iparnya. Jika perkataan ini terdengar oleh Kak Thomas, bukankah ini akan sangat merugikan Hernando? Diam. Apa yang kamu katakan itu? Jika kamu terus berbicara sembarangan, aku tidak akan bersikap segan padamu. Nyonya tua itu terkejut dan dia tidak mengerti kenapa Hernando bisa bersikap marah padahal dirinya sedang memuji dan mengagungkan Hernando. Tuan Sue, janganlah salah paham. Maksudku adalah kami sekeluarga sangatlah mendukung kamu untuk berpacaran dengan Melissa. Jika keluarga kamu merasa terburu-buru, kami juga tidak keberatan untuk menikahkan Melissa di lain hari. Ekspresi Hernando seketika berubah dan langsung mendaratkan tamparannya. Dr. Stranger Thomaskin, bab 502 bertemu dengan Yamanda. Tamparan itu pun mendarat di wajah nyonya tua tersebut dan suara tamparan itu terdengar begitu nyaring. Hernando melototkan matanya dan berkata dengan nada datar, "Tutup mulutmu dan pergilah." Nyonya tua itu terbengong setelah tamparan itu mendarat di wajahnya. Bukankah tadinya mereka sedang asik mengobrol, kenapa dirinya malah ditampar? Kamu memberikan begitu perhiasan emas buat Melissa, bukankah itu adalah mahar nikah? Kenapa kamu malah marah ketika membahas masalah pernikahan? Hernando segera pergi dengan penuh amarah setelah ia menamparkan wanita tua itu. Nyonya tua itu hanya bisa berdiri di tempat itu dengan wajah yang memerah dan dia juga merasa begitu dipermalukan. Awalnya dia mengira dirinya bisa memasuki dunia manusia kelas atas setelah menghadiri acara ini dan bisa menghadiri acara ini bersama para bos besar. Namun dirinya malah ditampar oleh Hernando di depan banyak orang, dia sendiri juga tidak berani berkata apapun dan hanya bisa memendam semua rasa ini di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Thomas dan Melissa pun berjalan keluar. Nyonya tua itu seketika merasa marah setelah melihat pakaian Melissa tidak rapi dan Thomas sedang memeluk Melissa sambil berjalan keluar. "Hei, pria bermarga Kin. Apa yang kamu lakukan pada Melissa?" kata nyonya tua dengan mata yang melotot dan memerah. "Thomas, beraninya kamu melakukan hal seperti itu pada Melissa? Apakah kamu percaya kalau aku akan membunuhmu segera?" Nyonya tua itu mengangkat tongkat miliknya dan hendak memukul Thomas. Melissa pun mengerutkan keningnya sambil menghalangi neneknya itu. "Nenek, bukan Kak Thomas yang melakukan ini. Mari pergi." Nyonya tua itu kembali melototi Thomas. "Hei, pria bermarga Kin. Kamu tidak boleh lagi memiliki hubungan apapun dengan Melissa. Kedepannya, Melissa akan menjadi menantu di keluarga He, dia tidak akan memiliki hubungan apapun denganmu. Kamu juga tidak perlu berharap untuk bisa mendapatkannya." Setelah mengatakan itu, nyonya tua itu pun masuk ke dalam mobil. Dia merasa hari ini sangatlah sial karena dia ditampar tanpa alasan yang jelas. Setelah Melissa masuk ke dalam mobil, Thomas pun berencana kembali untuk menyelesaikan masalah Harlem Yu. Jika keluarga Yu di kota Beijing ini merasa tidak puas padanya, maka dirinya juga tidak keberatan untuk menghancurkan keluarga Yu tersebut. Namun ketika dirinya bersiap-siap untuk kembali ke hotel, dia melihat sekelompok orang tengah berlari ke arahnya. Sekelompok orang itu terdiri dari puluhan orang. Beberapa dari mereka mengangkat kamera mereka sendiri dan seolah-olah terlihat sedang merekam sesuatu. Thomas berdiri di atas tangga sambil menatap mereka dan dia sadar kalau sekelompok orang itu bukanlah orang asing. Yamanda Su. Yamanda berlari dengan cepat di bagian tengah dan dirinya dikelilingi oleh para asisten, kameramen dan juga beberapa pekerja lainnya. Thomas terbengong, apakah mereka sedang syuting? Setelah tiba di depan hotel, Yamanda mengangkat kepalanya dan dirinya juga terkejut setelah melihat keberadaan Thomas di sana.
Dia pun segera berlari menghampiri Thomas. Dua buah kamera seketika mengarah ke arah Thomas dengan tiba-tiba. Saat ini, Yamanda berdiri di depan Thomas sambil melepaskan kacamata hitam yang ia kenakan. Ekspresi wajahnya terlihat begitu dingin saat ini. "Halo, namaku adalah Yamanda. Kami sedang syuting sebuah reality show dan kami membutuhkan seorang partner. Apakah kamu boleh membantu kami?" Thomas terbengong sebentar, ternyata mereka tidak sedang syuting film, melainkan reality show. Thomas juga pernah melihat begitu banyak reality show di televisi, seperti Running Man dan lain-lain. Para artis terkenal akan diundang ke acara tersebut dan ini cukup menarik. Tidak disangka tim program televisi ini mampu untuk mengundang Yamanda ke reality show ini. Ini pastilah merupakan sebuah program televisi yang besar. Jika yang diundang di acara ini adalah artis lain, Thomas tidak akan mau menampilkan dirinya di depan banyak orang. Namun artis yang diundang kali ini adalah Yamanda, oleh karena itu, dia harus menghargai Yamanda. Boleh bersambung.